Haman pun menjawab, percuma kita membuat menara tinggi ke langit, kita tidak akan menemukan Tuhannya Musa, sebab Tuhan Musa itu tidak ada, hanya engkaulah Tuhan, kata si Haman demi meyakinkan Firaun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan sekalian, apa kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan baik ya. Nah, oke kawan-kawan, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah kisah yang sangat menarik, yaitu tentang seseorang yang mendukung pemerintahan Firaun. Ia sangat pandai bersilat lidah untuk membanggakan serta mendukung seluruh kebijakan-kebijakan Firaun. Sampai-sampai seseorang ini diangkat menjadi menteri yang sangat berpengaruh serta memiliki kedudukan tinggi di kerajaannya. Nah, baik kawan-kawan sekalian yang penasaran siapa sosok seseorang tersebut, simak terus video ini ya. Nah, oke kawan-kawan, pada zaman Nabi Musa alaihissalam hiduplah seorang raja bernama Firaun di Mesir. Ia berkuasa kurang lebih 400 tahun lamanya. Di balik kekuasaannya, ia memiliki seorang wazir, penasehat, atau menteri yang memiliki kedudukan tinggi serta penanggung jawab proyek pembangunan menara. Nah, seseorang tersebut bernama Haman. Ia sangat jenius, ia sangat pintar, akan tetapi kepintarannya digunakan untuk menolong raja yang zolim, yaitu Firaun. Nah, munculnya Haman ini ketika sepulangnya Nabi Musa dari Madian. Ketika itu Nabi Musa melerai perkelahian antara rakyat Mesir dan Bani Israel. Dan tidak sengaja Nabi Musa memukul rakyat Mesir tersebut dan ia meninggal dunia. Musa pun melarikan diri ke Madian. Dan di Madian inilah Nabi Musa menikahi salah seorang putri Nabi, yaitu putri Nabi Syuaib alaihissalam. Di Madian Nabi Musa kurang lebih 8 tahun lamanya. Nah, setelah menikah Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali lagi ke Mesir untuk memperingati Firaun yang zalim tersebut. Dan disinilah munculnya Haman. Haman ini Allah sebutkan dalam Al-Quran sebanyak 6 kali. Seorang arkeolog dari Prancis bernama Maurice melakukan penelitian pada tahun 1882, dibuat takjub dan heran tentang kebenaran Al-Quran. Ternyata nama Haman telah disebutkan dalam hierografi kuno sebagai kepala bidang urusan di kerajaan Firaun. Bahkan Haman ini merupakan pembisik untuk menguatkan serta meneguhkan bahwasanya Firaun ini merupakan titisan Dewara. Dewara ini adalah dewa matahari yang disembah oleh rakyat Mesir, dan Firaun adalah tetesan Dewara yang layak juga untuk disembah, sekaligus pemilik Mesir dan Sungai Nil. Karena pada saat itu orang-orang Mesir sangat bergantung kepada Sungai Nil untuk mengairi tanaman mereka, karena pada saat itu rakyat Mesir pekerjaannya petani. Selain itu, Haman ini juga memuji seluruh tindak tanduk kebijakan yang dibuat Firaun. Nah, tibalah suatu hari dibuatlah pertandingan antara Nabi Musa dan Firaun. Dan pada akhirnya para penyihir yang menyaksikan pertandingan tersebut mengakui kemenangan berpihak kepada Nabi Musa. Namun alih-alih mengakui kekalahannya, Firaun memanggil Haman untuk tampil ke depan untuk mempengaruhi rakyat Mesir bahwasanya kemenangan berpihak kepada Firaun. Firaun pun bertanya kepada Haman, "Hai Haman, apakah aku ini adalah seorang pendusta?" Maka Haman menjawab, "Siapa yang berani mengatakan Paduka Raja adalah seorang pendusta?" Firaun bertanya kembali, "Apakah Tuhan itu di surga?" Maka Haman menjawab dengan tipu muslihatnya, "Musa itu berdusta, ia sangat pandai dalam merangkai kebohongan." Maka mendengar jawaban Haman, Firaun pun gembira serta mengatakan, "Ya, aku tahu Musa itu adalah seorang tukang sihir yang pandai dalam merangkai kata-kata." Firaun pun mengatakan kepada Haman, "Sekarang engkau kuperintahkan untuk membuat menara yang tinggi mencakar langit untuk melihat Tuhannya Musa." Sembari ia tertawa dengan kesombongan dan keangkuhan dirinya. Disinilah kepandaian Haman dalam bersilat lidah demi menjilat penguasa. Haman pun menjawab dengan argumentasi jeniusnya, "Wahai Firaun, kali ini aku keberatan untuk membuatkanmu menara tinggi pencakar langit untuk melihat Tuhannya Musa." Firaun dengan mata terbelalak mengatakan, "Apakah engkau keberatan dengan apa yang aku perintahkan? Ataukah kamu mau berbuat makar seperti Musa atau seperti para penyihir pembangkang itu?" Di sini Firaun mulai geram kawan-kawan. Namun Haman menjawab dengan tipu muslihatnya, "Tidak begitu Paduka Raja, hamba tetap setia. Lantas mengapa kamu keberatan? Ataukah kamu tidak sanggup membuatkan infrastruktur untuk rajamu ini?" Kata Firaun. Haman pun menjawab, "Percuma kita membuat menara tinggi ke langit, kita tidak akan menemukan Tuhannya Musa, sebab Tuhan Musa itu tidak ada, hanya engkaulah Tuhan," kata si Haman demi meyakinkan Firaun. Maka mendengar sanjungan yang sedemikian rupa dari Haman, kesombongan Firaun pun melambung tinggi. Ia penuh percaya diri dan mengatakan di depan seluruh masyarakat Mesir bahwasanya dia adalah Tuhan. Ia mengatakan, "Ana rabbukumul a'la," aku adalah Tuhan kamu yang paling tinggi, kata si Firaun. Dan pada akhirnya Haman dan Firaun pun Allah tenggelamkan di Laut Merah ketika mereka mengejar Nabi Musa dan pengikutnya Bani Israel.
Nah kawan-kawan, cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Bagi kalian semua yang suka dengan cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan pendapat kalian semua melalui kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.